Hai guys, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kesempatan Kedua. Hari demi hari dilalui Hasnan tanpa semangat. Awan mendung selalu mengikutinya. Semakin lama, warnanya menjadi gelap. Hatinya terasa hampa. Rasa sesal pun masih menghantuinya. 3 tahun sejak kejadian itu, ia memilih tak menghiraukan kaum Hawa. Kemana lagi aku harus mencari? Seuntai kalimat yang tersimpan dalam benaknya. Setiap bunga tidur yang ia alami hanya tersirat wajah gadis itu. Seseorang yang pernah ia cintai. Sedetik pun nama itu selalu terlintas. Saat ini Hasnan sedang mengenyam pendidikan di Jogja. Tepat tahun ini, ia memasuki semester 5. Ia memiliki sahabat yang baik dan seru. Akan tetapi, galau selalu menyelimutinya. Hari ini, ia akan berjanji akan berangkat ke Jakarta. Ia akan berlibur di rumah sahabatnya. Sepanjang jalan, hanya keramaian yang terlihat. Hari ini adalah malam minggu. Di balik kaca helm, Hasnan sesekali menangkap kebersamaan sepasang kekasih. Hujan dari awan hitam yang selalu ada di kepalanya seakan tumpah tanpa ampun. Tangisan di dalam hati, perih sekali melihat kebahagiaan orang lain. Berusaha ingin menyelip di antara kendaraan lain. Ia masih terjebak kemacetan. Hasnan mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Sampailah di stasiun Tugu. Ketika di parkiran, Hasnan melihat sebuah motor yang seketika membuka ingatan masa lalu. Menghela nafas panjang. Rasanya ingin sekali mencari kata-kata yang dapat mewakili perasaannya saat ini. Matanya pun melirik plat motor itu. Alhamdulillah bukan motornya. Ada apa mas? Ngelihat motor sampai seserius itu? Tanya juru parkir. Motornya mirip dengan milik teman saya bang, terang Hasnan. Takut akan pertanyaan lain, ia pun buru-buru mengambil langkah untuk langsung ke stasiun. Ramai, di antara kerumunan, ia masih mencari sosok itu. Mempersiapkan tiket di saku, lalu memasuki gerbang untuk masuk ke dalam ruang tunggu kereta. Banyak sekali jajanan yang berusaha menarik perhatiannya. Meletakkan tas dan duduk di bangku dengan santai. Hilir mudik orang lewat di depannya. Masih 1 jam lagi kereta berangkat. Sesaat mendengar info dari pengeras suara bahwa tujuan Bandung sebentar lagi tiba. Hatinya bergetar akan mendengar pengumuman itu. Berharap di antara satu dari ratusan orang yang turun nanti ada wanita itu. Ia melipat tangannya dan menggigit ujung bibir. Gelisah, memeluk erat tas gendongnya. Mengerjap saat suara kereta itu mulai melintas di depannya dan berhenti. Pintu kereta terbuka. Satu demi satu orang berduyun keluar. Dari sisi pintu terdepan hingga paling belakang, ia terus mengamati kereta itu. Dari kejauhan ada satu wanita yang menarik perhatiannya. Terperanjat. Pasti itu dia. Mencoba mengikuti wanita itu perlahan-lahan dari belakang. Tanpa rasa curiga, wanita itu sesekali berhenti tanpa menoleh. Hasnan pun membalikkan badan ketika menyadari wanita itu mencurigainya. Wanita itu merogoh tasnya dan mengambil dompet. Hasnan masih berdiri membelakanginya. Dan wanita itu melanjutkan langkahnya untuk membeli makanan. Lalu wanita itu mencari tempat duduk untuk menunggu jemputan. Hasnan melirik jam tangannya. Masih 30 menit lagi kereta itu datang. Dan aku ngeliat cewek yang mirip banget sama dia. Lewat telepon, ia mengabari sahabatnya. Lo gak usah terburu-buru dan yakin kalau itu dia. Pastiin dulu deh, balas Denny. Hasnan pun menyadari kalau wanita itu telah hilang dari pandangannya. Tiap sisi sudut stasiun ia telusuri. Ia masih ingat sekali ciri-cirinya. Ketika melewati ruangan tunggu. Nah, itu dia, celetuk Hasnan. Ia merapat ke tembok sisi dekat wanita itu duduk. Sesekali melongok untuk memandangnya dari belakang. Wanita itu masih saja makan.
dan mendengarkan MP3 dengan headset. Merasa ada yang mengawasinya, wanita itu memperhatikan sekelilingnya. Hasnan dengan sigap langsung menarik badannya ke belakang tembok. Hatinya berdebar, nafasnya memburu. Langkah kaki terus menyuruhnya untuk menghampiri wanita itu. Ia terus menahan keinginannya. Takut salah orang dan rasa malu yang membayanginya. Kereta dari arah lain melaju. Langkah kaki orang-orang yang lalu lalang, teriakan penjual asongan, tangisan anak kecil, kereta dari arah lain melaju. Suara-suara itu tak bisa mengalahkan perhatian Hasnan terhadap wanita itu. Jarak dengannya berkisar 2 meter dari dia berdiri. "Ayo cepetan bicara," gumam Hasnan, masih berdiri memantau. 15 menit lagi kereta tujuan Jakarta akan tiba. Bimbang, berangkat atau terus mencari tahu identitas wanita itu. Kesempatan mungkin tak akan datang 2 kali, pikir Hasnan. "Mana sih kok belum datang jemputanku? Hampir 1 jam. Gerutu wanita itu. Telinga Hasnan tiba-tiba melebar saat tahu wanita itu bersuara. Terdengar samar-samar tapi sangat berharga untuk memastikan. Apakah itu dia? Kesal menunggu, wanita itu menelepon seseorang. Mata dan telinga Hasnan masih terjaga. Kesal menunggu, wanita itu pun menelepon seseorang. Mata dan telinga Hasnan masih terjaga. Mengetahui telepon itu telah tersambung, Hasnan memberanikan diri untuk mendekatinya. Sekarang, jarak keduanya hanya 1 jengkal. "Sialan dialihkan," ucap wanita itu. Memekakkan pendengarannya. Semakin jelas suara wanita itu. Sudah jelas itu wanita yang dicarinya. Semakin jelas suara wanita itu. Sudah jelas itu wanita yang dicarinya. Berkali-kali wanita itu menghubungi temannya tapi tak direspon. Akhirnya, ia memutuskan membaca novel. Hasnan melongok secara perlahan. Ingin melihat judul novel yang wanita itu baca. Handphonenya bergetar dan tak dihiraukan. Alarm handphone dari saku celana Hasnan berdering. Langsung dimatikannya. Wanita itu pun tak menghiraukan dan terus asik membaca. Untungnya gak nengok, ucap Hasnan sambil mengelus dadanya. Kakinya pun merasa pegal. Berdiri terlalu lama membuatnya ingin duduk di samping wanita itu. Perlahan ia melangkah dan mendekati bangku panjang itu. Terbesit perasaan takut kalau sampai benar ia salah orang. Wanita itu menunduk seakan sedang serius mengikuti alur cerita novel itu. Hasnan sudah berada di ujung bangku. Duduk dan mengamati wanita itu. Menoleh ke samping, dari ujung rambut dan ujung sepatu ia amati. 3 tahun berlalu tapi ia tetap tak berubah. "Aku yakin itu dia," ucap Hasnan. Hasnan melihat tanda tai lalat di pelipis mata sebelah kanan wanita itu. Itulah tanda kalau itu memang benar dia. Terima kasih ya Allah. Hasnan pun membuka handphonenya. Pesan masuk dari sahabatnya memenuhi layar. Tanpa pikir panjang, ia membatalkan keberangkatannya ke Jakarta. Hasnan menyelonjorkan kaki yang tegang. Wanita itu masih terpaku dengan novelnya. Kereta tujuan Jakarta pun tiba. Hasnan dapat mendengarnya lewat suara-suara mesin kereta itu. Dari kejauhan, ia melihat orang-orang berebut masuk. Tempat duduk semakin penuh. Hari ini banyak yang pergi ke Jakarta. Ada rasa bersalah ia tak dapat memenuhi janji. Keesokan harinya adalah ulang tahun sahabatnya. Sebuah jadwal kegiatan liburan di Jakarta tinggallah rencana. Hasnan pun mencari lagu MP3 kesukaan wanita itu. Secara perlahan musik itu dikeraskan. Tetap saja wanita itu tak menghiraukannya. Pengumuman keberangkatan tujuan Jakarta tinggal beberapa menit. Hasnan mendengarnya tapi pura-pura melupakannya. Sesekali ia mencoba memanggil nama wanita itu. Ia bingung sekali untuk memulainya. Perasaan bercampur jadi satu. Tapi hanya ada satu keinginannya, minta maaf. Sebisa mungkin ia tak akan pernah membiarkan wanita itu pergi sebelum ia mengucapkan kata itu. Wanita itu pun akhirnya memalingkan pandangannya. Melemaskan otot lehernya. Ketika ia menoleh ke arah kanan, ia langsung terperanjat. Hasnan menyadari kalau wanita itu akan segera meninggalkannya.
Matanya terbelalak akan sosok Hasnan di sampingnya. Seketika ia pun teringat sahabat yang telah tiada. Rasa benci mengalir. Hasnan memegang erat tangan wanita itu. "Tunggu, jangan pergi, kita perlu bicara." Wanita itu membalas dengan mata berkaca-kaca. "Jangan di sini, di luar." Hasnan mengangguk dan mengikuti wanita itu. Mereka berdua berjalan secara tergesa-gesa dan tepat di dekat parkiran keduanya berhenti. "Selama 3 tahun ini aku mencarimu. Aku selama ini merasa kehilangan," ucap lirih Hasnan. "Aku bingung waktu itu. Kupikir pindah ke Bandung adalah hal yang terbaik untuk melupakan semua kenangan yang ada di Jogja. Aku juga ingin melupakan kamu dan Nia," balas Nanda sedikit terisak. Hasnan pun benar-benar merasa terpukul. Kakinya seakan lemas memandang Nanda yang begitu pilu. Mata Nanda pun memerah. Ia hanya ingin Nanda tahu kalau selama ini juga dialah yang selalu menanti kedatangannya. Masa lalu indah saat bersama Nanda masih ada dan akan selalu ada di ingatannya. Hasnan pun berusaha memeluk Nanda, tetapi tangisan Nanda semakin menjadi-jadi. Perlahan, Hasnan memegang erat tangannya. Nanda pun sesaat melepas genggaman erat tangan Hasnan. "Aku benar-benar minta maaf. Tolong maafin aku. Aku ternyata salah dan terlalu buruk sangka dengan kamu dan terutama dengan sahabatmu Nia. Aku tahu kamu sangat menyayanginya." Nanda terdiam dengan pernyataan itu. "Kamu salah, Has. Nia itu gak seperti itu. Dulu ia sedang sakit parah. Aku tahu kalau dia merahasiakan penyakitnya. Aku tahu itu dari mamahnya. Aku lebih meluangkan waktu dengannya karena aku tahu dia tuh gak akan lama lagi di dunia ini. Tapi kamu malah menuduh kita pasangan seperti itu. Kamu egois, Has. Kita bertiga kan bersahabat dari kecil. Aku lebih memilih dia dibanding kamu. Tapi sekarang dia sudah pergi selamanya. Sampai saat ini aku mencari sosok sahabat seperti dia sulit. Dan kamu harus tahu, Has, selamanya dia itu sahabat terbaikku. Satu lagi, Has, aku ke Jogja buat nyari kamu karena aku masih sayang sama kamu." Hasnan pun tertegun mendengar pernyataan Nanda. "Ya, aku tahu itu. Semua salahku. Aku terlalu negative thinking sama kalian. Dulunya aku merasa kamu lebih mementingkan dia dan aku juga nggak tahu kalau Nia sakit. Sekali lagi aku minta maaf. Aku mohon jangan tinggalkan aku lagi," timpal Hasnan. Nanda menatap mata Hasnan. Sinar mata itu nampak sekali kejujuran. Nanda pun sedikit tersenyum kepada Hasnan. Melepas kembali ketegangan itu dan Hasnan mengusap air mata Nanda. "Beri aku kesempatan kedua buat memperbaiki semuanya. Aku janji gak akan pernah negatif thinking sama kamu. Aku gak hadir ke pemakaman Nia karena aku waktu itu lagi di luar kota. Antarkan aku ke makamnya ya. Aku meminta maaf ke dia." "Oke, akan kuberi kamu kesempatan kedua." "Ya sudahlah, itu sudah berlalu," balas Nanda. Mereka berdua pun akhirnya pulang bersama, membawa sejuta cerita kerinduan.